حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la La
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana khalifatan fil ardh Walladhi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin Wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjatan wa surura Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa afdalil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta dalam berada keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pada kesempatan yang mulia ini juga saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin jamaah Masjid Nur At-Taubah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, di Sayyidul Ayyam, saya sebagai khatib menyampaikan materi dengan judul How Allah puts us to be the leader of the world. Setiap orang dimanapun pasti punya will, punya dream, punya hope, punya goal atau cita-cita. Saya berharap pada hadirin yang semua ada di sini harus punya keinginan, khususnya jadi seorang pemimpin. Ada yang ingin jadi KM, ketua OSIS, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, menteri atau jadi presiden. Harapan-harapan, cita-cita di atas
masih berskala mikro, masih kecil banget, belum mendunia. Keinginan yang saya maksud bukan mikro, tetapi keinginan yang bersifat makro. Tidak ada lagi siswa atau siswi SMA Negeri 6 sekarang setelah keluar dari sekolahnya, cita-citanya kecil, sempit, dan terbatas. Saya mau kuliah di UPI, di UNPAD, ITB, UI, dan lain-lain. Minimal kalimatnya adalah perkataannya seperti ini: saya akan menjadi rektor, saya akan membangun kampus seluas dan sebesar ITB. Itu baru step 1. Step 2-nya ingin jadi menteri, step 3-nya ingin jadi presiden, dan step keempatnya adalah mengurusi dunia. Atau siapapun orangnya, doanya tidak seperti ini: ya Allah, saya mau melamar pekerjaan, biar jadi pekerja honorer juga, nggak apa-apa, yang penting kerja. Kemudian berdoa lagi jadi pekerja tetap, berdoa lagi jadi manajer, berdoa lagi jadi GM, berdoa lagi jadi dirut, dan berdoa lagi sampai menjadi pioner. Kalau ini yang dilakukan kita seperti ini, kapan kita menjadi leader atau pioner? Bukankah Allah mengajarkan kita lewat wahyu-wahyunya berupa kisah-kisah para nabi sebelumnya? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita lihat bagaimana Allah mengguiding, mengcoaching, mentraining, membimbing, melatih, mendidik umat manusia menjadi seorang pemimpin. Manusia diciptakan Allah bukan untuk cuma-cuma. Manusia diciptakan Allah membawa amanah sebagai hamba Allah dalam arti seluas-luasnya. Dengan demikian harus mengabdi hanya kepada Allah semata. Manusia tidak boleh menjadi hamba selain Allah, termasuk hamba harta, hamba kekuasaan, hamba kemegahan, dan juga hamba ambisinya. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pada surat yang lain juga menegaskan Allah menciptakan menjadi seorang khalifah atau leader. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan mau berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka menjawab, apakah engkau akan menjadikan orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di atasnya? Sedangkan kami bertasbih memujimu, mensucikanmu. Aku mengetahui apa yang kalian ketahui, kata Allah. Nabi Adam adalah kisah yang akan saya sampaikan di sini. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 di atas, Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, pemimpin bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah mengajarkan kita menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang senang, orang yang hebat, atau menjadi seorang leader. Pertanyaannya adalah,
Apakah kita menjadi orang yang lebih baik dari sekarang? Sebenarnya banyak jalan menuju ke sana. Many ways to Rome, many ways to Allah, akan menjadi orang yang senang, baik beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah Nabi Adam di atas bukan satu-satunya kisah yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita lihat kisah yang kedua, yaitu Nabi Yusuf, yang diajarkan Allah sesuatu yang spektrumnya, yang horizonnya, yang impiannya, yang harapannya bersifat domestik. Ada dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا بني إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai anakku, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihatnya semuanya sujud kepadaku. Ayat di atas diartikan Allah memperkenalkan Nabi Yusuf berupa matahari, bulan dan 11 bintang. Dalam ayat ini dan ayat yang lain, Allah tidak mengajarkan makhluknya sesuatu yang bersifat kecil seperti gang, desa, kota, kabupaten, provinsi atau ibu kota. Dalam sejarah, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Allah begitu tega, tidak ada belas kasihan, yang plungin makhluknya ke dalam sumur. Kalau kita sadar, inilah yang disebut dengan CC guiding atau pendidikan pada calon pemimpin masa depan. Tidak ada pendidikan yang sifatnya santuy, lemah lembut, letoy, manja-manja bila ingin jadi pemimpin yang sukses. Nabi Yusuf contohnya bangkit dari keterpurukan, dari sumur yang sangat amat pengap, gelap, dalam dan banyak binatang yang berbisa seperti ular di dalam sumurnya. Bagaimana dengan kita yang hidupnya sudah berkecukupan dan di zona yang aman? Dan mengapa hidup kita lebih lama menjadi orang sukses, jaya, makmur dibandingkan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf berdoa ingin jadi raja, jadi presiden. Kita tidak berdoa sama sekali. Nabi Yusuf jujur, kita banyak dusta sama orang lain. Nabi Yusuf ada di dalam sumur, kita ada di kursi yang empuk. Nabi Yusuf ahli ibadah, kita ahli maksiat. Itulah perbedaan antara kita dan Nabi Yusuf. Dalam surat ini juga Allah menyeru, menghibur kepada Nabi Yakub ketika ditinggalkan putra kesayangannya. Jangan cari Yusuf Yakub, jangan sedih Yakub, jangan galau Yakub, tetapi carilah aku yang akan menyelesaikan masalah itu. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Satu kisah lagi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu pertarungan antara Talut versus Jalut. Sebagai pendidikan buat kita semua, agar kita kelak menjadi seorang pemimpin masa depan yang kuat, arif, bijaksana dan agamis. Kisah ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum bi'idnillah wa qatala Dawudu Jalutu wa atullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha
walaula da'ullahu an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Artinya mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dalam peperangan itu. Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah setelah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan pada semesta alam. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mempertontonkan, mengajarkan kepada kita adanya kisah pertempuran antara dua sosok yang sangat berbeda, antara Talut versus Jalut. Deskripsi dari dua tokoh di atas adalah Talut berusia belasan tahun, rempeng alias cungkring, jenderal junior, sementara musuhnya bernama Jalut berusia 40 tahun, berbadan super giant, sangat kuat, jenderal senior dan sebagai panglima perang. Dua tokoh di atas, kalau saya ibaratkan saat ini seorang anak SD berkelahi sama anak SMA, seorang kopral polisi di polsek berkelahi dengan seorang kapolres. Jauh bahkan perbedaannya, ibadat perbedaannya antara langit dan bumi. Siapa the winner dalam peperangan itu? Pemenangnya adalah Talut. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana sih penerapan kisah-kisah di atas dalam kehidupan zaman now? Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengeluh, iri dengki pada orang yang sudah sukses mendahului kita, padahal mereka juga menjadi seorang jenderal, menjadi seorang yang sangat kaya. Pasti ada perjuangan keras yang tidak diketahui oleh kita. Zaman sekarang kalau diberi tugas satu bidang, dikerjakannya setengah bidang atau seperempat bidang. Dikasih ulangan 20 soal, katanya wah banyak sekali sih Pak, 5 aja sih Pak. Ada perpanjangan waktu enggak Pak? Harusnya kita kalau dikasih satu bidang, mintanya 2 atau mungkin lebih. Inilah yang disebut dengan the winner. Kalau orang tua kita jadi polisi, anaknya jangan jadi polisi lagi. Kalau orang tua kita jadi notaris, anaknya jangan jadi notaris lagi. Itu sih tidak ada perubahan, diam di tempat, tidak ada kemajuan, dan disebutnya the loser. Tunjukkan dong kepada dunia bahwa kita sebagai anaknya menjadi orang yang terbaik, terhebat, tertinggi, dan tak terkalahkan. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Quran surat An-Naml ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doanya besar, tidak sempit, yang artinya surat tadi dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Dan doanya Nabi Yusuf, ingin jadi raja, ada dalam Quran surat Yusuf ayat 107, 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatirus samawati wal ardh
anta waliyyu fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal hikni bis sholihin. Yang artinya, Tuhanku, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagai takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Hadirin salat Jumat yang dirindukan surganya Allah. Sebelum hadir menyampaikan khutbah yang kedua, marilah kita simpulkan materi khutbah ini. Sekolah ini harus punya rekod tersendiri, yaitu punya omongan besar, impian besar, jadilah dominar dan segala hal, tidak mudah menyerah dalam segala kondisi, tetapi carilah tantangan yang lebih berat, yang lebih besar, agar kita menjadi seorang pemimpin yang tak terkalahkan, invincible, dan handal yang dihormati baik teman atau lawan, sambil mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Semoga materi khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi wal 'asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah malikul quddusus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا ينفعهم غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن
الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم يشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So, kondisinya dilanjutkan. Yang masih ngobrol segera berhenti. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim wa sabbina wa lana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lana wa li walidina wa tabi'ina wa li walidina والمؤمنين ومن ما يمنهما وتوب إليه. اللهم على ذكرك وشكرك عبادتك اللهم اغفر لنا والله عارفين. اللهم عفو تحب وعفاف وعفونا يا كريم. اللهم السلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في رزقه وتقة حولا ورحمة عندما ومغفرة عندما. اللهم آمن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وقنا عندك. ربنا لا تعنا نفسنا وطعنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.